Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan aja ceritanya sambil mimin ke belakang rumah beres-beres. Bab 607. Kamu pikir kamu ini siapa? Kekuatan tuan wanita itu seperti gunung yang bertumpuk, terus-menerus menekan ke arah Ye Guan. Pada saat ini, niat pedang Ye Guan sudah sulit untuk ditolak, dan dia mundur dengan mantap. Perbedaan di dunia nyata terlalu besar, Anda tahu. Kekuatan wanita ini telah melampaui alam leluhur, dan beberapa alam lebih tinggi dari Ye Guan. Wanita itu menatap ke arah Ye Guan, dan ketika dia melihat Ye Guan melawan, niat membunuh secara bertahap muncul di matanya yang dingin. Dan pada saat ini, ledakan, di dalam tubuh Ye Guan, cahaya keemasan tiba-tiba naik ke langit. Ao Kian Kian, saat keduanya bergabung, kekuatan mengerikan menyapu, langsung menembus aura selir wanita. Di saat yang sama, Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi pedang dan terbang, menebas selir wanita secara langsung. Tertawa, di atas kepala wanita itu, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan sebuah pedang menebasnya. Wajah wanita itu tanpa ekspresi dan dia dengan ringan mengusap jarinya. Bang, pedang itu langsung diblokir di tempatnya. Istri perempuan itu memandang Ye Guan, yang sangat dekat, dengan niat membunuh di matanya. Karena kamu ingin mati, maka aku akan. Sebelum dia selesai berbicara, tiga kekuatan menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Ye Guan di depannya. Kekuatan darah, bang, dalam sekejap, wanita itu terlempar ke belakang ribuan kaki. Setelah berhenti, mata wanita itu penuh dengan rasa tidak percaya. Kamu sebenarnya memiliki kekuatan 3 garis keturunan. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang pikiran terkondensasi dari telapak tangannya. Dia mengambil langkah ke depan, dan dalam sekejap mata, sebuah pedang menghantam di depan selir wanita itu. Pedang terkuat, pedang ini tidak hanya memiliki niat pedang baru yang tak terkalahkan, tetapi juga kekuatan 3 garis keturunan dan kekuatan Ao Kian Kian. Pedang ini keluar, dan benar-benar menahan kekuatan segel yang ditinggalkan oleh Senyi. Tentu saja, Ye Guan sedang kesulitan. Sejak dia mulai mengambil tindakan, itu sangat sulit baginya, karena dia tidak hanya harus melawan kekuatan wanita ini, tetapi juga melawan kekuatan rahasia segel. Melihat pedang Ye Guan datang, wanita itu tidak mundur tetapi maju. Tangan kanannya sedikit gemetar, dan penggaris emas panjang muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia melambaikan penggaris panjang dan menghadap pedang Ye Guan. Ledakan, saat pedang dan penggaris berpotongan, kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak, dan keduanya mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Begitu Ye Guan berhenti, wajahnya langsung menjadi pucat seperti kertas, karena kekuatan penyegel misterius menekannya lagi, mencoba menyegel budidayanya. Kamu memandang tuan perempuan di kejauhan, bingung, mengapa wanita ini tidak ditekan oleh segel. Di kejauhan, istri perempuan itu juga sedang menatap Ye Guan. Saat ini, dia sedikit ketakutan karena dia tidak menyangka kekuatan tempur Ye Guan di depannya begitu luar biasa. Anda tahu, wilayahnya jauh lebih tinggi dari Ye Guan. Dalam keadaan normal, orang kuat di alam kaisar akan lebih rendah dari semut di depannya, dan pada saat ini, Ye Guan secara paksa ditekan oleh segel di sini. Diremehkan, istri perempuan itu menatap Ye Guan tanpa basa-basi. Dia mengambil langkah ke depan. Dalam sekejap, cahaya putih setinggi 1000 kaki tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Melihat pedang ini datang, Ye Guan menarik napas dalam-dalam, dan dia bergegas ke depan, dan kekuatan 3 garis keturunan ditambah niat pedangnya tercurah. Geng Ying, menghadapi wanita ini, dia hanya bisa memilih untuk bersikap tegar. Serangan Ye Guan sekali lagi memaksa kekuatan penyegelan Senyi kembali, dan kemudian, sebuah pedang menghantam langsung ke pedang raksasa itu. Ledakan, Ye Guan langsung memotong pedang raksasa itu menjadi beberapa bagian, dan pedang itu langsung masuk, membunuh tuan wanita itu. Mata wanita itu sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, dan pedang raksasa lainnya terbang keluar. Bang, Ye Guan terhenti di tempatnya oleh pedang ini. Nyonya perempuan mengambil langkah lain, tertawa. Cahaya putih melintas di lapangan. Bang, Ye Guan kaget dan mundur dengan kasar. Pada saat ini, istri perempuan itu mengambil satu langkah ke depan, tetapi pada saat ini,
tubuh Ye Guan di kejauhan tiba-tiba menjadi ilusi. Waktu dan ruang ditumpangkan, dalam sekejap, pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ribuan ruang dan waktu, dan kemudian berkumpul menjadi satu pedang. Bang, begitu pedangnya keluar, kulit wanita itu tiba-tiba berubah, dia menusuk ke depan dengan penggaris panjang, dan dalam sekejap, ribuan cahaya putih padam. Bersikaplah tangguh lagi, ledakan, kekuatan kedua orang itu bertemu lagi, dan ruang antara langit dan bumi meledak. Kedua orang itu mundur dengan keras pada saat yang sama. Setelah Ye Guan mundur beberapa ribu kaki, segera setelah dia berhenti, kekuatan segel muncul lagi, secara paksa menekan budidayanya. Merasakan adegan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi ganas. Ye Guan mengepalkan tangannya dengan kuat, dan niat pedang yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya, melawan kekuatan segel. Bukan hanya niat pedangnya, tapi juga kekuatan darahnya. Ledakan di sekitar Ye Guan, ruang dan waktu mulai mendidih. Di kejauhan, istri perempuan itu menatap Ye Guan, merasa semakin terkejut. Harus dikatakan bahwa kekuatan pria di depannya jauh melebihi ekspektasinya. Memang agak tidak normal memiliki kekuatan bertarung seperti itu di alam kaisar. Saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin gurunya memiliki makna yang lebih dalam dalam memilihnya. Tapi ini tidak menghalangi keputusannya, warisan guru akan lebih baik di tangannya, dan dia memiliki kepercayaan diri ini. Saat dia membaca ini, tangan kiri wanita itu tiba-tiba terentang, dan seberkas cahaya putih naik dari telapak tangannya ke langit, langsung ke kedalaman langit. Di kejauhan, Ye Guan menatap tuan perempuan itu, wajahnya sangat jelek saat ini, karena sebagian besar kekuatannya bertarung melawan kekuatan segel. Pada saat ini, wanita ini jelas akan meningkatkan permainannya. Bagaimana cara bertarung? Ye Guan memilih untuk tidak bertarung. Sosok Ye Guan bergetar dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Melihat pemandangan ini, alis wanita itu sedikit mengernyit, mau kabur. Saat suara itu jatuh, dia menunjuk ke depan dan menebas dengan ringan. Tertawa, dalam cahaya putih itu, pedang raksasa itu tiba-tiba menebas. Di pegunungan yang jaraknya puluhan ribu mil, Ye Guan tiba-tiba berhenti. Begitu dia berbalik, sebilah pedang raksasa jatuh dari langit dan menebas dengan keras. Melihat adegan ini, Ye Guan mengerutkan kening. Saat ini, suara Ao Kian Kian tiba-tiba terdengar, aku akan melakukannya. Suara itu jatuh, ledakan, cahaya keemasan tiba-tiba melonjak ke langit dari tubuh Ye Guan. Namun, cahaya keemasan ini tidak dapat menahan pedang raksasa itu sama sekali. Ye Guan buru-buru berkata, kembalilah. Ao Kian Kian terbang kembali ke tubuh Zi Ye Guan, dan keduanya bergabung lagi. Ye Guan dengan ringan menginjak kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya terangkat ke langit, menghadap pedang raksasa itu. Ledakan, segera setelah pedang itu bersentuhan dengan pedang raksasa itu, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya langsung berubah menjadi bubuk, dan ruang serta waktu di sekitarnya juga meledak inci demi inci pada saat ini, yang sangat menakutkan. Dan Ye Guan terpotong dari langit oleh pedang ini, dan akhirnya mendarat di tanah. Begitu dia menyentuh tanah, bumi runtuh dan berubah menjadi jurang maut yang sangat besar. Pada saat ini, langit dan angkasa tiba-tiba terbelah, dan wanita itu muncul di udara. Dia melihat ke bawah dengan dingin ke dasar jurang di bawah. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba naik ke langit dari dasar jurang. Wajah wanita itu tanpa ekspresi, dan dia melambaikan lengan bajunya dengan penggaris panjang di tangannya. Bang! Ye Guan terkejut ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, ruang dan waktu di belakangnya hancur. Jejak darah perlahan menyembur keluar dari sudut mulut Ye Guan, dan pada saat yang sama, tingkat kultivasinya tersegel kembali. Istri perempuan itu perlahan berjalan menuju Ye Guan. Harus kuakui, kamu benar-benar mengejutkanku. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berkata, aku sedikit penasaran. Kenapa kamu tidak ditekan oleh segel di sini? Wanita itu berkata dengan tenang, karena saya salah satu penjaga di sini. Ye Guan sedikit mengernyit. Penjaga, wanita perempuan itu menatap ke arah Ye Guan, perlahan mengepalkan tangan kanannya. Kami diperintahkan untuk menjaga tempat ini, jadi tentu saja kami tidak akan tertekan oleh segel di sini.
Jadi begitu, Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya lagi, dan pedang di tangan kanannya tiba-tiba sedikit bergetar. Istri perempuan itu menatap Ye Guan. Jika sebelumnya kamu bersedia menyerahkan warisan guru, demi guru, aku akan mengampuni nyawamu. Tetapi sekarang, bahkan jika kamu menyerahkan warisan guru, aku tidak akan membiarkannya. Kamu hidup, karena kamu memang orang yang lebih mengancam, terutama di masa depan. Meskipun dia dan Ye Guan adalah musuh, dia harus mengakui bahwa bakat dan kekuatan tempur Ye Guan sangat menakutkan. Jika dia bisa memberi Ye Guan lebih banyak waktu untuk menunggunya mencapai alam leluhur. Bahkan dia tidak berani memikirkannya secara mendalam. Harus mati, kamu memandang tuan perempuan itu. Pada saat ini, niat membunuh di mata tuan perempuan tidak lagi disembunyikan sama sekali. Dia tahu bahwa pihak lain ingin membunuhnya sepenuhnya. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat. Dia masih bisa merasakan kekuatan segel antara langit dan bumi. Tanpa kekuatan segel, dia mungkin bisa bertarung dengan wanita ini. Tapi saat ini, dengan rintangan kekuatan segelnya, tidak mungkin dia bisa mengalahkan wanita ini. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba mengambil langkah ke depan, melambaikan lengan bajunya, dan penggaris panjang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan memukul Ye Guan dengan keras. Ledakan, kekuatan menakutkan langsung menyelimuti Ye Guan. Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan pedang tak terkalahkan yang tak ada habisnya di tubuhnya tiba-tiba naik ke langit, dan kekuatan yang menyelimutinya langsung hancur. Ye Guan menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Bang! Ye Guan menyerang penguasa panjang itu dengan pedangnya, dan kekuatan yang kuat itu langsung menghancurkan tubuhnya, menyebabkan darah berceceran. Pada saat yang sama, dia terbang mundur. Tuan wanita mengambil satu langkah ke depan, hendak membunuh Ye Guan. Tetapi pada saat ini, Mu Yuan tiba-tiba muncul di tubuh Ye Guan di kejauhan. Dia menahan kekuatan segel, membuat tipuan dengan kedua tangannya, dan langsung menebas susunan teleportasi dilepaskan, dan dalam sekejap, dia dan Ye Guan menghilang dari tempat itu pada saat yang bersamaan. Ada sentuhan jijik di sudut mulut wanita itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Tatapannya langsung menembus ruang dan waktu. Tepat ketika dia hendak melanjutkan pengejaran, tiba-tiba terdengar dua langkah kaki dari samping. Selir perempuan itu sedikit mengernyit, berbalik dan melihat dua orang, seorang pria dan seorang wanita, berjalan tidak jauh dari situ. Pria berkemeja putih itu menggelengkan kepalanya, itu tidak adil. Wanita itu menatap pria berkemeja putih dengan sedikit rasa jijik di bibirnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Begitu kata-kata ini keluar, mata wanita dengan rok polos yang selalu terlihat tenang tiba-tiba berubah menjadi dingin. Bab 608, apakah kamu pantas mengetahui namaku? Saat wanita dengan rok polos menjadi dingin, suhu di tempat tersebut turun tajam dalam sekejap, membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Mata istri perempuan beralih dari laki-laki berkemeja putih ke perempuan dengan rok polos. Dia menatap perempuan dengan rok polos, dan tiba-tiba ada rasa tidak nyaman di lubuk hatinya, dan kegelisahan ini perlahan menyebar. Saat menyadari pemandangan ini, alis wanita itu tiba-tiba berkerut dalam. Dia menyingkirkan kesuraman di hatinya dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, wanita dengan rok polos di kejauhan tiba-tiba mengangkat tangannya. Celepuk, sebelum wanita itu bereaksi, dia menekuk kakinya dan berlutut. Pikiran wanita itu menjadi kosong seperti tersambar petir. Wanita dengan rok polos itu menatap sang istri, matanya sedingin es, tanpa emosi apapun. Siapa kamu? Wanita itu memandang wanita dengan rok polos dengan bingung. Bagaimana, mungkinkah? Dia adalah salah satu langit-langit terkuat di alam semesta. Namun, pihak lain hanya melambaikan tangannya dan berlutut. Tidak ada perlawanan. Bagaimana ini mungkin? Wajah wanita itu bingung. Semua yang dilihatnya di hadapannya membuatnya merasa seperti mimpi, sangat tidak nyata. Wanita dengan rok polos menarik pria berkemeja putih dan berjalan menuju kejauhan. Dia tidak tertarik pada wanita ini karena dia terlalu lemah. Itu sangat lemah sehingga dia tidak tertarik untuk mengambil tindakan. Kedua wanita dengan rok polos perlahan berjalan menuju langit berbintang di kejauhan. Dan pada saat ini,
wanita itu tiba-tiba berkata, "Siapa kamu?" Wanita dengan rok polos bahkan tidak menoleh ke belakang. "Apakah kamu pantas mengetahui namaku?" Ekspresi wanita itu langsung menjadi garang. Sepanjang hidupnya, kapan dia pernah dipermalukan? Dia tidak duduk diam dan menunggu kematian. Dia memilih untuk mencobanya. Dia membuka telapak tangannya dan cahaya keemasan melesat ke langit dari tubuhnya. Segel ilahi, pada saat ini, dia mengaktifkan kekuatan segel dewa, berharap menggunakan kekuatan segel dewa untuk memecahkan segel energi pedang di tubuhnya. Namun, saat kekuatan segel dewa muncul, ledakan. Harta karun ilahi yang paling kuat di era Senyi telah hancur, bersama dengan tubuh dan jiwa majikan wanitanya. Roh segel ilahi tiba-tiba meraung. Tidak, saat ini, jiwanya sudah mulai menghilang. Ada keengganan dan penyesalan yang tak ada habisnya dalam suaranya. Ini adalah harta paling berharga dari era pertama Tuhan. Ia pernah mengikuti penciptaan langit dan bumi yang pertama oleh Tuhan dan melintasi alam semesta. Namun pada saat ini, ia akan menghilang dari alam semesta ini dengan cara yang biasa. Ia tidak mau menyerah. Ia meraung histeris, mencoba mengubah sesuatu, tapi tidak ada yang bisa diubah, karena di hadapan kekuatan itu, ia hanya sekecil debu. Pada akhirnya, roh segel dewa benar-benar lenyap dari dunia ini. Dan jiwa wanita itu sudah seperti kepulan asap. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa konyolnya dia. Sebenarnya mencoba menggunakan kekuatan segel dewa untuk secara paksa membuka segel energi pedang. Apa maksudnya membenturkan telur ke batu? Itu saja. Baru setelah dia sekarat dia menyadari betapa lemahnya dia. Segera, selir perempuan dan segel dewa menghilang di antara langit dan bumi pada saat yang bersamaan. Di sisi lain, seorang pria berkemeja putih dan seorang wanita dengan rok polos berjalan perlahan. Pada saat ini, pria berkemeja putih tiba-tiba berbisik, "Kinger, bukankah aku harus keluar untuk menghentikan wanita itu?" Wanita dengan rok polos menggelengkan kepalanya sedikit. Dia meraih tangan pria di sampingnya dan berkata dengan lembut, "Saya mendukung apapun yang Anda lakukan." Pria berkemeja putih tersenyum dan melihat ke arah ujung langit berbintang di kejauhan. "Tetaplah bersama mereka sebentar, sebentar saja." Wanita dengan rok polos itu mengangguk dan berkata dengan lemah lembut, "Saya akan mendengarkan Anda." Sisi lain, setelah Mu Yuan berhenti bersama Ye Guan, dia berbalik dan melihat. Ketika dia melihat wanita itu tidak mengejarnya, dia sedikit bingung. Secara logika, wanita itu pasti tidak akan membiarkan Ye Guan pergi dengan mudah. Pada saat ini, Mu Yuan sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menoleh untuk melihat Ye Guan. Pada saat ini, luka Ye Guan telah pulih sepenuhnya. Mu Yuan terkejut, sembuh begitu cepat. Ye Guan mengangguk. Dengan asal-usul leluhurnya, pohon keramat alami dan jantung kehidupan, ia secara alami pulih dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa selama ia tidak dibunuh secara langsung, ia dapat pulih dengan cepat. Mu Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia harus mengatakan bahwa setelah mengikuti Ye Guan beberapa saat, dia semakin merasa bahwa Ye Guan tidak sederhana. Meskipun segel dewa adalah harta karun di era Senyi, tampaknya seperti itu ketika ditempatkan di sini oleh Ye Guan. Ye Guan tiba-tiba mendongak dan berkata, "Kita harus menemukan cara untuk keluar dari sini." Pada pertarungan sebelumnya, ia benar-benar frustasi, karena ia tidak hanya harus melawan tuan wanita, tapi juga harus melawan kekuatan segel yang ditinggalkan oleh Senyi, yang setara dengan 1 lawan 2. Pemukulan ini sangat melukai bolanya. Bagaimanapun, sekarang identitas pewaris Senyi telah terungkap, tidak ada gunanya tinggal di sini, jadi sekarang saatnya untuk pergi. Namun, bagaimana cara pergi adalah sebuah masalah. Bagaimanapun, segel ilahi tidak lagi bersamanya. Jika dia ingin pergi, dia harus menyegel segel ilahi dengan paksa. Saat Ye Guan tidak tahu harus berbuat apa, Nenek Lin Daimei tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Ye Guan menatap wanita tua itu, dan wanita tua itu berkata, "Tuan muda Ye, apakah kamu ingin pergi dari sini?" Ye Guan mengangguk. "Apakah kamu punya ide?" Wanita tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Kita harus pergi ke Wuzhou." Ye Guan sedikit penasaran, "Wuzhou, bagaimana menurutmu?" Wanita tua itu menjelaskan, "Sejauh yang saya tahu, Wuzong,
Sekte paling kuat di Wuzhou, memiliki susunan teleportasi kuno. Susunan teleportasi ini ditinggalkan oleh Senyi saat itu. Anda dapat keluar dari sini melalui susunan teleportasi ini. Namun, kondisi untuk mengaktifkan susunan teleportasi cukup sulit. Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, pergi dan coba. Wanita tua itu ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, Tuan Ye, izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Jangan ungkapkan nenek moyang Anda sesuka hati. Bagaimanapun, orang biasa tidak bersalah, tetapi dia bersalah karena memiliki harta karun. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya mengerti, saya ingin membantu Anda memimpin. Dia dan Mu Yuan secara alami jauh lebih kuat dari wanita tua itu. Tetapi jika mereka mengambil tindakan di sini, mereka pasti akan menarik kekuatan penyegelan yang ditinggalkan oleh Shen Yi. Wanita tua itu berbeda. Dia adalah penduduk asli, jadi penggunaan kekuatannya tidak akan ditekan oleh segel Shen Yi. Wanita tua itu berkata, oke, dengan cara ini, di bawah kepemimpinan lelaki tua itu, mereka bertiga langsung menuju Wuzhou. Di tengah jalan, Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran, senior Mu Yuan, wanita itu. Mu Yuan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu alasannya. Ye Guan menoleh dan menatap jauh ke langit berbintang, dan berkata dengan lembut, Tuan Ta, apakah seseorang mengikuti kita? Xiao Ta sedikit terkejut, kenapa kamu punya ide seperti itu? Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, itu hanya perasaan, aku tidak bisa menggambarkannya. Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, dia berkata, kamu mungkin sedikit sensitif karena pemukulan wanita itu. Kamu Guan? Xiao Ta langsung mengganti topik pembicaraan, apa rencanamu selanjutnya? Ia tahu bahwa otak tuan kecil ini tidak terlalu kuat, jadi ia harus mengubah topik pembicaraan dengan cepat. Bermaksud, Ye Guan tersenyum, lalu berkata, saat kita keluar, ada keluarga Wang menunggu kita. Di atas keluarga Wang, ada juga sekelompok dewa palsu. Omong-omong, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan matanya menyipit. Lewat sini, dia tidak melupakan wanita itu, ada juga cara yang jahat. Dia tidak mengetahui identitas wanita dari sekte masa lalu, tetapi jalan jahat juga merupakan anggota dari kuil sebelumnya. Ye Guan tiba-tiba berkata, Tuan Ta, kamu sudah lama mengikuti ayahku, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Xiao Ta tiba-tiba menjadi waspada, apa yang ingin kamu tanyakan? Ye Guan berkata dengan serius, situasiku saat ini adalah setiap kali kekuatanku meningkat, musuhku akan menjadi lebih kuat. Tidak peduli bagaimana aku meningkat, musuhku akan selalu lebih kuat dariku. Ayahku juga pernah mengalami hal ini sebelumnya. Pernahkah kamu pernah berada dalam situasi ini? Xiao Ta berkata, bukannya aku pernah menemukannya sebelumnya, hanya saja selalu seperti ini. Ye Guan buru-buru bertanya, bagaimana dia mengatasinya? Xiao Ta berkata, musuh semakin kuat, jadi dia terus berteriak. Ye Guan sedikit mengernyit, terus berteriak. Xiao Ta berkata dengan tenang, panggil saja bantuan. Lagi pula, ketika dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya, dia akan meminta bantuan. Lagi pula, kamu tidak bisa dipukuli sampai mati, kan? Ye Guan terdiam. Xiao Ta berkata dengan cepat, kamu tidak bisa meniru dia. Karena itulah dia tidak pernah mampu menghancurkan para dewa dan mencapai langkah terakhir. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah kamu takut aku akan mengikuti jejak ayahku? Xiao Ta menghela nafas pelan. Faktanya, ini cukup rumit di hatinya. Ia telah mengikuti 3 generasi manusia, dan jalan yang diambil oleh 2 generasi pertama berbeda, dan tidak mudah untuk diikuti. Oleh karena itu, Ye Guan tidak ingin mengambil jalan dari 2 generasi sebelumnya. Terutama Ye Guan yang kini menekuni ilmu pedang yang tak terkalahkan. Ide ini adalah yang paling mengagumkan di antara 3 generasi. Oleh karena itu, Ye Guan hanya bisa menempuh jalannya sendiri, tetapi situasi saat ini adalah tidak peduli seberapa keras orang ini berusaha, musuh selalu lebih kuat darinya, dan tidak hanya 1 atau 2 poin lebih kuat. Sejarah selalu mempunyai kemiripan yang mencolok. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Tuan Ta, saya akan pergi dengan cara saya sendiri. Xiao Ta menghela nafas dengan suara pelan. Faktanya, si kecil ini sangat pintar, dan lebih pintar dari yang dia kira, karena berkali-kali,
Dia merasa bahwa si kecil ini mengerti banyak hal, tapi dia tidak pernah menjelaskan. Tekanan sebenarnya bukanlah musuh dari luar, tapi ayahnya sendiri. Ini agak mirip dengan siswa nakal yang masuk kelas atas dan semua orang di sekitarnya bekerja keras dan mencapai hasil yang luar biasa. Apakah Anda berani untuk pamer? Mata Ye Guan perlahan tertutup. Dia memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya dan juga memikirkan tindakan balasan. Seringkali Anda tidak bisa pasif, Anda harus proaktif. Dia harus memikirkan semua kemungkinan, tidak hanya memikirkan saja, tetapi juga memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Dan pada akhirnya, dia sampai pada suatu kesimpulan. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat menghadapi banyak kemungkinan. Dan cara terbaik adalah melakukan apa yang ayah saya lakukan sebelumnya dan mengacaukannya. Ye Guanren merasa mati rasa. Tapi Ye Guan tidak tahu bahwa konspirasi yang belum pernah terjadi sebelumnya diam-diam dimulai, dan target konspirasi ini adalah dia. Di suatu tempat di kehampaan, seorang wanita berjubah putih menutup matanya sedikit dan tetap diam. Ketika tersiar kabar bahwa Ye Guan memiliki segel dewa, dia sudah memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Saatnya untuk mengakhiri. Kali ini, dia akan mengambil tindakan sendiri. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan ketiga pembudidaya pedang itu. Biarpun yang satu melawan tiga. Terus kenapa? Bersambung.